asrama yang tentu sebenarnya adalah beban tersendiri ya untuk santri asrama, karena saat mereka melihat konten-konten apa di rumah di saat liburan, ya kalau di sini insya Allah kan ada pembatasan, mereka menggunakan untuk telepon hari Sabtu ya. Kalau saat di rumah mungkin mereka melihat ini, melihat itu ya, kemudian mereka akan ya mengeksplorasi di jam-jam sekolah saat di asrama ini yang menjadi masalah. Hanya kami minta dari tim asrama sudah di pelajaran dan tim pengabdian nanti betul-betul bisa baik. Kalau bahasa dokter adalah preventif ya, preventif itu lebih utama daripada kuratif. Ya, bagaimana langkah-langkah ya agar tidak terjadi ini, tidak terjadi itu ya, mewaspadai. Kadang kita perlu suudzon, oh mungkin ini bisa seperti ini, maka kita harus begini. Oh mungkin ini akan bisa seperti ini, maka kita harus seperti ini. Nah, dari prasangka-prasangka buruk ya yang terjadi ini adalah bentuk hadar, kehati-hatian kita agar tidak terjadi, termasuk dalam pemasangan CCTV, termasuk dalam misalkan pembatasan penggunaan HP ya. Dan terus terang kita di Bidai pun demikian ya. Kemarin atau tahun yang lalu kita menggunakan 2 HP Android untuk santri asrama. Tapi kemudian kita lihat ya tidak bagus. Akhirnya kita cukupkan dengan 1 HP Android dan 1 HP biasa. Ya meskipun akhirnya banyak keluhan juga dari wali santri ya, tapi kita melihat ini lebih bagus ya daripada nanti timbul masalah, apalagi merembet karena masalahnya ke pengabdian ya, merembet ke pengabdian. Kasus-kasus yang kita tangani di Putri kadang juga merembet ke pengabdian, ke musyrifahnya ya, sehingga ya kita sedikit kesannya mempersulit di dalam penggunaan HP, namun ini ya membawa efek yang lebih baik untuk kondisi kita pendampingan di asrama dan para pengabdian. Ini ya terkait dengan persiapan KBM, kita ingatkan semua untuk bersiap ya. Nanti setelah itu akan bertemu dengan berbagai macam ujian, ada kelas 6 ya, kemudian ujian akhir semester. Nah, kalau kita ya Satriadi dan teman-teman kita semua itu ujian ekonomi itu sudah setiap hari ya. Ujian ekonomi setiap hari kita hadapi ya, dan kalau sudah lulus sabar ya, belum tentu adalah ini untuk anak-anak kita yang masih dan banyak untuk dipersiapkan agar benar-benar lolos di kelas 6 ya. Dan kita sampaikan dari 60-an santri putra putri ada 1 yang kita ujikan di luar ya, dengan Ustaz Adam di SDG Al-Mahdi Rojo. Dia adalah Jauna Putri Nasya Mustafa ya. Senin depan sudah mulai ada persiapan ujian. Di situ mapelnya ada bahasa Jawa dan sebagainya. Saya nggak tahu siapanya bagaimana untuk anak Jawa ini. Nanti harapkan bisa lulus ya di ujian. Ini untuk persoalan KPM. Jadwal tidak ada perubahan sebenarnya ya. Jadwal tidak tetap seperti itu, dan KPM ya dari jam 7 sampai dengan jam 12 atau sholat zuhur. Kegiatan pagi untuk keluar masih berjalan seperti biasa ya, di Ustaz Purwanto dan Ustaz Rahmat di Putri yang bersiap dengan kegiatan keluar di jam pagi. Ya, ini yang pertama terkait dengan persiapan KPM. Dan untuk PMA ya, intinya adalah kita bisa membuka grup KBM kita ya, dengan informasi yang jelas. Kemudian untuk santri yang mendampingi nanti hari Sabtu misalkan mau setoran offline ya dipersilakan saja hadir ya, bersama sambil melihat suasana pondoknya kembali. Betul-betul sudah siap. Dan juga terkait informasi ya adalah seragam khusus putra. Untuk seragam asatidzah kita juga coba untuk menyesuaikan ke depan. Kita optimis izin pengajuan hijab yang ini diterima ya, dan pada keumumannya para ustadz
status atau guru-guru GMI hari Senin Selasa adalah memakai seragam atasan putih bawah hitam. Nanti hari Selasa dan hari Rabu Kamis itu seragam khas lembaga. Kemudian Jumat Sabtu yang pramuka. Kita tidak punya seragam pramuka. Nanti ini menjadi PR depan soal akan kita coba sampaikan ke pengurus. Kalau kita lihat di SDIT Al-Ukhwah atau Asia itu juga ada seragam-seragam keren ya. Itu nggak tahu dipakai hari apa itu. Senin. Kaki. Istilahnya kaki. PR jadi seragam versus untuk pengadaan ya kita akan coba menyesuaikan lagi secara warna ya, tapi tidak berbeda sekali dengan yang lain. Yang hari kedua hari Rabu dan Kamis ya mungkin asal MSU ya tidak ada masalah. Cuma betul-betul kita sudah lengkap ya, lengkap, dan kita tidak batik untuk santri MI. Kalau kita lihat sekolah-sekolah tingkat dasar itu ada ya, di MIN Tetis kita lihat juga ada batiknya, di MI Muhammadiyah juga ada batiknya. Kemudian seragam ini yang sambil jalan harus kita persiapkan, kita pikirkan ya, untuk seragam anak-anak santri baru yang khusus kelas 1 yang santri pindahan. Santri pindahan itu memakai seragam lama. Karena kalau nanti dia memakai seragam ini akan berbeda ya, akan berbeda dengan teman-teman di kelasnya. Kayak yang pindahan masuk di kelas 4, yang pindahan masuk di kelas 5 ya, kita samakan dengan seragam umum yang berjalan di program SSU. Ini ya, kita ingatkan kembali masalah seragam santri ya, nanti wali kelas asal tidak di hal apa juga membantu mengingatkan untuk mulai menyesuaikan jadwal. PR-nya adalah di asrama ya. Asrama ini tantangannya ke depan adalah masalah keseragaman. Cuma bagaimana bisa seragam tidak pakai sarung. Karena kalau pakai sarung kadang cenderung tidak pakai celana. Itu rawan. Itu rawan dalam posisi santri belajar ya, rawan kemudian ya, rawan kemudian baik verbal ataupun fisik. Kita khawatirkan kondisi seperti itu, dan kadang pemakaian satu hari bisa lebih memudahkan mengarah kepada mukhalafat sisian, kepada LGBT dan sebagainya. Ini dikhawatirkan. Karena yang kita perhatikan model-model celana ya yang berjalan di sekolah-sekolah umum itu celana yang pakai sabuk ya, celana yang pakai sabuk, jadi mengikat kuat ya, mengikat kuat, tidak bisa ditorotin, tidak bisa diganggu gugat ya, apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau celana yang ada di anak-anak kita itu memang rawan ditorotin ya, dan itu ya tidak baik. Kembali pakai sabuk ya, kembali pakai sabuk. Ini PR yang ada di kita untuk bagaimana anak-anak ya, aman dari penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah moralitas. Apalagi kita menjadi target dari Kemenang Sukoharjo menjadi pesantren ramah anak perizinan MI. Karena memang sebelumnya kita juga bersama waktu rapat tanggal 26 Sekretaris beliau menginstruksikan itu. Sampai terulang berapa kali, bahkan itu pengurus sudah diingatkan ya, untuk segera membuat informasi-informasi seperti itu, pendakwa pesantren ramah. Dan bukan hanya di MSU kita juga sama, di Alia, di Putri juga sama. Kalau kita dalam Pondok Putri satu ya ada ya MFT yang bahasanya seperti itu. Jadi ke depan ini akan menjadi sebuah tantangan yang lebih real yang kita hadapi, bagaimana mewujudkan MSU dan MPL ini sekolah ramah anak, sekolah
Dan di dalam pengisian lembar surlinja ya, kita akan dapat di sana ada pertanyaan yang sebenarnya evaluatif ya, yang secara apakah yang terjadi diskriminasi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya ya. Termasuk dalam masalah moderasi ya, bagaimana ketika punya santri yang beda agama sampai seperti itu. Nah, kalau di kita tentu tidak sejauh itu ya, untuk keadaan seperti kita, insya Allah semua kaum muslimin, anak-anak orang Islam, hanya saja di dalam masalah penanganan ini yang nanti perlu kita perhatikan, yang terlebih untuk santri-santri kita. Ini terkait dengan persoalan KBM sudah kita sampaikan, dan waktu juga. هذا القرآن يوحدنا